Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lijabati du'ai wa daf'il bala wa niyati syifa bijahi sayyidina wa habibina Muhammad al-Mustafa wa alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Allahumma ya Allah, akrimna bis sadadi wa taufiq wal ikhlas fil qawli wal amali wan niyyah lillahi ta'ala. Kita lanjutkan ngaji kita pada sore hari ini. Hadis yang ketiga, Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Al-hadithu tsalitsu an Abi Abdurrahmani Abdillah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abi Abdurrahman. Ini kunyah atau julukannya. Bernama asli Abdillah atau Abdullah. Beliau adalah putra Amirul Mukminin Umar ibnil Khattab radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang agung, orang yang sangat banyak meniru apa-apa yang menjadi akhlak, apa-apa yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan setelah Rasulullah diutus. Jadi beliau itu dilahirkan tidak mengalami masa fatrah atau masa jahiliyah, dilahirkan setelah diutusnya Nabi. Beliau masuk di dalam agama Islam dalam keadaan masih kecil, hijrah bersama dengan ayahnya, yakni Sayyiduna Umar, dan ibunya yang bernama Zainab bintu Mad'un radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian beliau ini juga karena saking semangatnya di dalam memperjuangkan agama Islam, ya, beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah, ayahnya yakni Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu memintakan izin agar berperang di perang Badar. Umurnya masih 13 tahun. Karena masih kecil, maka Rasulullah menolak. Kemudian setahun setelahnya, Abdullah bin Umar ini dimintakan izin oleh ayahnya untuk mengikuti perang Uhud. Umurnya waktu itu sudah 14 tahun. Maka Rasulullah juga menolaknya. Baru kemudian pada perang Khandaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizini sahabat Abdullah bin Umar untuk perang Khandaq. Ya, beliau waktu itu sudah berumur 15 tahun. Ya, semacam itu. Sahabat Abdullah bin Umar ini adalah salah satu sahabat yang betul-betul intens mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa mengikuti Nabi baik di Masjid Nabawi ataupun di tempat yang lainnya. Dan beliau ini adalah salah seorang sahabat yang hafal Al-Quran.
Beliau adalah salah satu sahabat yang hafal Al-Quran, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi. Ya, beliau meriwayatkan, maksudnya yang tercatat oleh para rawi itu ada kurang lebih 1.600 hadis. Ya. 1.600 hadis yang beliau riwayatkan langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di Mekah pada tahun 73 Hijriah, berumur 84 tahun. Jadi umurnya panjang beliau itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdullah ibn Umar ibn al-Khattabi radhiyallahu anhuma annahu qala. Sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, apa kata beliau? Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau Rasulullah berkata, Bunyal Islamu, bunya al-Islamu ay ad-din, agama ini didirikan. Qawaidnya, dasar-dasarnya itu didirikan ala khamsin. Dalam sebagian riwayat menggunakan khamsatin. Dalam sebagian riwayat lagi ada tambahan da'aim, ala khamsi da'aim. Jadi ada khamsin, ada khamsatin, ada khamsi da'aim. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama adalah bersyahadat. Sebagaimana kita ketahui, asy-syahadatu tatadammanu ma'nal i'tirafi, ma'nal iqrari wal ilmi wal i'tiqad. Bersaksi itu mengandung 3 pengertian, mengandung 3 unsur yang tiga-tiganya harus terpenuhi. Tidak boleh salah satu dari 3 ini ada yang tidak terpenuhi. Saya ulang, asy-syahadatu tatadammanu ma'nal i'tirafi wal ilmi wal i'tiqadi. Bersyahadat yang secara umum kita biasa memaknai atau menerjemahkan dengan bersaksi, itu mengandung 3 unsur. Yang pertama, al-i'tiraf, mengakui dengan lisan. Mengakui dengan lisan. Ini harus terpenuhi. Apabila ada orang yang tidak beriman ingin masuk ke dalam agama Islam, maka harus mengikrarkan diri dengan lisan. Wal ilmi, dan dia tahu maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tahu maknanya secara global. Wal i'tiqadi, di samping tahu dia juga meyakini. Jadi 3, mengakui dengan lisan, mengetahui maknanya, kemudian yang ketiga adalah meyakini maknanya. 3-tiganya ini harus terpenuhi. Itulah yang dimaksud dengan syahadah. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara yang pokok. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan yang pertama, saya ulang, bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah, yakni tidak ada Tuhan melainkan hanya Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
hamba dan utusannya. Dikatakan hamba ini untuk menepis anggapan sebagaimana orang-orang yang sebelum Rasulullah, yakni orang-orang ahlul kitab yang menganggap bahwa Sayyiduna Isa itu adalah anak Allah. Uzair sebagaimana orang Yahudi diyakini sebagai anak Allah. Kemudian malaikat itu dijadikan sebagai banatullah, anak-anak perempuannya Allah. Maka ini perlu penegasan. Muhammad adalah abduhu, adalah hamba Allah Ta'ala, wa rasuluhu, dan utusannya. Nah, inilah yang dimaksud dengan bangunan Islam. Jadi di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan, ini adalah tamthil, ya, tamthil. Apabila ada orang akan membuat rumah, maka harus ada yang namanya soko guru. Jadi kalau ada tenda, soko gurunya yang di tengah itu ibarat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selama ada soko guru menjadi saka utama daripada tenda itu, maka tenda itu pasti berdiri. Nah, kemudian nanti ada empat pojok, yakni mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, berpuasa dan haji, berpuasa Ramadan dan haji. Nah, ini adalah di pojok yang empat ini. Nah, ini yang menjadikan tenda itu kokoh. Kemudian ketaatan-ketaatan lain yang selain yang lima ini itu akan menjadikan seseorang Islamnya semakin kokoh. Nah, semacam itu. Sehingga disebutkan bahwa sholat ini bagaikan tiang agama, ya. Sholat ini bagikan tiang agama itu maksudnya termasuk daripada tiang-tiang yang pokok. Yang paling pokok itu adalah bersyahadat. Kenapa? Karena bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini seumpama tiang yang pokok, ya, tiang yang pokok. Saya ulang. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betapa orang yang masuk Islam itu adalah karunia yang agung dari Allah Ta'ala. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam adalah di antara orang yang paling memusuhi Islam, di antara orang yang paling memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara orang yang ingin membunuh Rasulullah. Tapi Allah berkehendak bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ini adalah orang yang masuk ke dalam agama Islam. Nah, masuk dalam agama Islam. Orang yang hatinya sangat kuat, orang yang hatinya sangat kokoh seperti halnya Umar ibn Khattab, ini luluh hanya karena membaca atau mendengar surat Al-Quran yang dibacakan oleh adiknya yang bernama Fatimah. Ini membuktikan apa? Membuktikan Sayyiduna Umar itu adalah orang yang bahasa Arabnya fusha, dan membuktikan bahwa beliau ini orang yang hatinya lembut, orang yang hatinya lembut, mudah tersentuh. Walaupun fisik beliau besar, tegap, kemudian perangai beliau itu adalah orang yang teguh pendirian, tapi ketika mendengar lantunan Al-Quran maka beliau masuk ke dalam agama Islam. Beliau tersentak dulu, ya, terkaget-kaget bahwa ini bukan susunan malaikat, bukan susunan makhluk, bukan susunan manusia. Kemudian mendatangi Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di suatu pertemuan. Para sahabat yang waktu itu sudah masuk Islam menyangka bahwa Umar itu akan membunuh Nabi. Nah, ternyata
Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menemui Nabi itu untuk mengikrarkan diri masuk ke dalam agama Islam. Nah, Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu atas jasanya itu ada kurang lebih 12.000 masjid. Berapa? 12.000 masjid yang didirikan ketika di pemerintahan beliau. Islam sudah masuk ke Syam, Islam sudah masuk ke berbagai negara, sehingga bahkan 12.000 masjid itu sudah didirikan karena jasanya Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika beliau berjalan bersama dengan pendereknya, berjalan bersama dengan khodimnya. Ya, khodim tapi diberlakukan sebagaimana majikan. Suatu ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang di atas, kemudian suatu ketika khodimnya ini yang di atas, maksudnya naik kendaraan. Umar kadang di atas, kadang di bawah. Ketika beliau di bawah, maka beliau yang mencangking sandalnya sendiri dan mencangking sandal dari khodimnya. Berpakaian Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika meninggal, beliau menggunakan pakaian yang mempunyai banyak tambalan, mempunyai banyak jahitan. Nah, suatu ketika beliau sedang berjalan semacam ini di Syam, ya, ketika di Syam. Jadi beliau dari Madinah menuju ke Syam. Itu banyak orang yang terenyuh, orang yang telah membuka negara-negara menjadi negara Islam, mendirikan berbagai masjid, ini berjalan kaki, ya, berjalan kaki, kadang membawakan sandal khodimnya. Nah, kemudian orang-orang pada berbisik, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, andaikan engkau tidak demikian, andaikan kami dapat memuliakan panjenengan, Anda bisa kami hormati selayaknya sebagai khalifah." Nah, kemudian apa kata beliau? Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Islam. Innallaha a'azzana bil Islam. Allah telah memuliakan kami, memuliakan kita dengan kita dapat masuk Islam. Wa man ibtagha bi ghairihi adzallahullah. A'azzanallah bil Islam. Allah telah menjadikan kita, menjadikan kami mulia itu dengan perantaraan masuk Islam. Wa man ibtagha bi ghairihi adzallahullah. Barang siapa mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah Ta'ala akan menghinakan dia. Artinya masuk ke dalam agama Islam, apakah dia sebagai khalifah, apakah dia sebagai khodim, apakah sebagai orang yang kaya, apakah sebagai orang yang miskin, selama dia Islam, maka dia mendapatkan keagungan dari Allah Ta'ala, mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Kalau orang berkuasa tapi tidak Islam, maka nanti kelak akan dihinakan oleh Allah. Kalau orang mempunyai banyak harta tapi tidak Islam, maka akan dihinakan oleh Allah Ta'ala. Jadi mulialah dengan Islam. Singkatnya demikian. Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu. Kemudian wa iqamis salati, wa iqamis salah, wa iqamis salah. Kemudian mendirikan salat. Mendirikan salat sebagaimana yang telah disebutkan kemarin, ada ussalawati ala wajhiha, melakukan salat sesuai dengan ketentuannya, ma'a idyani syurutiha wa arkaniha, beserta dengan syarat-syarat dan rukunnya. Terus ma'al muwadhabati alaiha, itu namanya mendirikan salat, ya. Ini yang dimaksud dengan iqamis shalah. Orang apabila salat syarat rukunnya terpenuhi, apalagi kalau dia khusyuk. Jadi pada sebagian besar salatnya dia sudah bisa khusyuk. Insya Allah
ini adalah salat yang sempurna. Salat yang sempurna inilah yang dapat dikatakan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, itu maksudnya adalah salat yang sempurna, salat yang terus menerus dilakukan, salat yang terus menerus dilakukan beserta dengan syarat rukunnya ditambah dengan kekhusyuan. Ini faidahnya akan menjadikan seseorang tidak mudah melakukan sesuatu yang fahsya, jadi maksiat yang jelek, wal mungkar, dan kemungkaran. Ini barokahnya orang sholat, barokahnya orang sholat demikian. Jadi Allah memudahkan pertolongan untuk menghindari dari kemaksiatan barang siapa yang menjaga sholatnya. Jadi inna sholata di situ maknanya adalah sholat yang sempurna. Sesungguhnya salat yang sempurna itu mampu menjaga seseorang dari perbuatan maksiat yang buruk, wal mungkar, dan perkara yang mungkar. Ada juga yang menafsiri bahwa inna salata tanha ini maksudnya selama seseorang melakukan salat maka dia dijauhkan dari perkara maksiat ataupun perkara yang mungkar. Ini tafsir yang kedua. Tapi walaupun bagaimana, yang namanya salat ini adalah ibadah yang paling pokok di antara amaliyah Islam. Ya, setelah beriman kepada Allah Ta'ala, setelah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat itu sangat penting. Ya, salat itu sangat penting. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salati. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir marfu' dari Rasulullah, bahwa Jabir bin Abdullah mendengarkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salati. Maknanya sebagaimana dalam kitab namanya Mishkatul Anwar, Al-Mishkah, ya. Maknanya begini, tarkus salati wuslatun bainal abdi wal kufri. Meninggalkan salat tanpa uzur itu bisa mengantarkan seseorang ke dalam kekufuran. Maknanya jangan dimaknai orang yang meninggalkan sholat kafir. Ini sebagaimana orang atau kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah kaum yang meyakini bahwa pelaku dosa, apalagi ini maksiatnya maksiat besar, dosanya dosa besar, meninggalkan sholat ini adalah dosa besar. Ini kalau menurut kaum Khawarij, kalau ada orang tidak sholat maka langsung tanpa tedeng aling-aling langsung divonis bahwa dia itu hukumnya kafir. Ini kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij. Jadi kaum Khawarij itu ciri-cirinya apa? Kaum yang mengarahkan hadis-hadis yang sebenarnya berlaku bagi orang yang kafir tapi dimaknai atau ditujukan kepada orang yang muslim. Itu namanya kaum Khawarij. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salati. Antara seorang hamba dan kekufuran itu yang menentukan adalah meninggalkan sholat. Artinya menurut para ulama, ya, kita tidak berdasarkan pendapat pribadi. Menurut At-Tibi dalam kitab Syarah Al-Mishkah, beliau menyebutkan tarkus sholati wuslatun bainal abdi wal kufri. Meninggalkan sholat yang fardu tanpa uzur itu dapat menjadikan seseorang
itu jatuh dalam kekufuran, berbahaya. Jadi jangan meremehkan yang namanya sholat. Atau kalau menurut Al-Nawawi dalam syarah Muslim, beliau mengatakan yastahiqqu bitarkis sholati uqubatal kafiri. Orang yang meninggalkan sholat ini berhak diazab sebagaimana azabnya orang yang non muslim seandainya ada khalifah. Ya ini apa? Yakni dibunuh. Orang yang meninggalkan sholat kalau sudah keluar dari waktu uzur itu hukumannya dari khalifah adalah dibunuh atau taubat, yakni mengqadha salat yang ditinggalkan. Jadi ini maknanya. Jadi andaikan ada orang Islam, andaikan ada khalifah kemudian meninggalkan salat tanpa uzur, maka khalifah itu berhak menyuruhnya bertaubat. Kemudian setelah keluar dari waktu uzur, maka khalifah atau yang berwenang itu berhak untuk menghukumnya dengan hukum bunuh. Ini apabila ada khalifah ataupun yang menggantikan. Itulah makna daripada sabda Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainal abdi wa bainal kufri tarkus salati. Antara seorang hamba yang muslim dan kekufuran itu dipisahkan dari meninggalkan salat yang fardu tanpa uzur. Itu artinya dapat menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam kekufuran. Wal'iyadzubillah, maksudnya meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah, meninggalnya dalam keadaan tidak membawa iman. Saya ulang. Yang kedua, wa iqamis shalah, mendirikan salat. Mendirikan salat itu artinya adaus shalawati ala wajhiha. Min ba'di wajhis shalah ityanul arkani wasyurut. Yang namanya mendirikan salat adalah melakukan salat sesuai dengan syarat rukunnya. Syarat dan rukunnya. Anak-anak kita itu sudah mulai diajarkan bagaimana mengucapkan takbir yang benar. Karena takbir ini adalah merupakan rukun qauli. Ya, membaca takbir itu. Kalau dalam kitab dalam kitab nadhomannya Sulamul Munajah itu, kitab Mbah Hamid Pasuruan, kemudian Tanwirul Hijah, kitab Tanwirul Hijah itu dikatakan bahwa syaratnya takbir itu hamzahnya harus jelas a. Terus Allah lam jalalahnya itu harus panjang Allah begitu. Bukan Allahu Akbar begitu. Tapi panjang. Allahu Akbar. Kemudian ba-nya tidak boleh dibaca panjang dan sebagainya dan sebagainya. Jadi salat ini ada berbagai syarat dan rukun. Ada berbagai syarat rukun yang harus terpenuhi. Inilah yang dimaksud dengan mendirikan salat. Salat harus dilakukan tepat pada waktunya. Tidak boleh sebelum waktu sudah salat atau di luar waktunya. Orang yang salat sebelum waktunya maka dia mempunyai dua tanggungan. Yang pertama, dia mempunyai dua resiko yang dialami. Yang pertama, dia harus mengqadha dan dia salatnya belum dianggap memenuhi kewajiban. Ada dua hal yang menjadi tanggungan dia. Ada orang salat belum masuk waktu, belum tahu bahwa waktu salat itu masuk apa belum. Kemudian salat saja, belum tiba waktunya. Nah ini maka dia wajib mengqadha sekaligus dia berdosa, ya, berdosa karena tidak melakukan sholat pada waktunya dan dia wajib untuk mengqadha. Orang yang sholat setelah waktunya tanpa uzur dilakukan setelah waktunya itu habis, maka dia itu termasuk orang yang mendapat ancaman, mendapat azab dari Allah Ta'ala. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah, maksudnya siksa yang berat
bagi orang yang sholat, padahal sholat, ya, apalagi yang tidak sholat. Sungguh siksa yang besar, sungguh adab yang pedih bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun di sini maknanya yata'akhkharuna an waqtiha, mengakhirkan sholat dari waktu yang sebenarnya. Nah, ini patut diperhatikan. Generasi kita harus menjadi generasi yang rajin di dalam sholat, ya, utamanya yang 5 waktu. Sebelum mereka melakukan sholat, ajari mereka bagaimana rukun sholat, apa itu syarat-syaratnya dan sebagainya. Ini harus diajari. Kemudian berwudu yang benar seperti apa. Ini menjadi tanggung jawab kita, ya, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab lingkungan, agar generasi-generasi kita itu menjadi orang yang rajin menunaikan sholat. Kemudian wa itaiz zakah, yang selanjutnya adalah menunaikan zakat. Menunaikan zakat itu berhubungan dengan harta apa saja yang wajib dikeluarkan. Kepada siapa harta itu diserahkan, kemudian berapa besaran yang dikeluarkan, kemudian waktunya kapan zakat itu dikeluarkan. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya itauz zakah, menunaikan zakat. Ada ilmunya, ya, ada ilmunya. Jangan sampai karena tidak mengaji maka memahami permasalahan zakat tapi tidak sesuai dengan ilmunya para ulama, ya, para ulama yang sebenarnya bukan zakat dikatakan sebagai zakat. Misalkan zakat profesi. Nah, ada kata-kata zakat profesi, ini bukan zakat, ya, tapi dikatakan sebagai zakat. Nah, jadi zakat itu berkaitan dengan harta yang dikeluarkan, itu berhubungan dengan harta apa saja. Kemudian besarannya berapa yang dikeluarkan, nisabnya berapa, kapan waktunya, berhubungan dengan siapa, artinya masrofnya, yang berhak menerima zakat itu siapa. Bagi orang-orang yang telah berkecukupan, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu tentang zakat ini. Kemudian selanjutnya wa hajjil baiti, ya, wa hajjil baiti, wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana. Kemudian yang keempat adalah berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu di dalam melakukan perjalanan, badannya sehat, biayanya mampu, kemudian perjalanannya aman. Nah, ini orang yang semacam ini ketika pergi dia sanggup untuk membiayai diri sendiri, kemudian anaknya dinafkahi sampai dengan pulang kembali, kemudian makan di sana, kebutuhan di sana, kemudian perjalanannya aman, kemudian dia dalam keadaan fisiknya mampu. Nah, orang yang semacam ini wajib untuk melakukan haji ke Baitullah, baik haji dan umrah. Hajjul Islam itu wajib dilakukan sekali dalam seumur hidup. Wa shaumi ramadhana, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Setiap hari, tiap hari di bulan Ramadan itu wajib untuk berpuasa bagi yang sudah mampu. Nah, sebagaimana salat, puasa ini juga harus dilatih. Anak-anak kita yang sudah tamyiz dan kuat berpuasa, maka kita wajib untuk memerintahkan. Walaupun dia belum wajib, anak-anak kita atau cucu atau saudara kita yang sudah tamyiz dan kuat, maka bagi para walinya atau orang yang mengetahuinya, ini wajib untuk memerintahkan, walaupun dia sendiri belum wajib untuk berpuasa. Tapi bagi walinya itu wajib untuk
memerintahkan. Memerintahkannya itu hukumnya wajib bagi orang yang mempunyai tanggung jawab, ya, mempunyai anak, mempunyai cucu, mempunyai saudara, mempunyai tetangga yang kira-kira dia ini sudah tamyiz, ya, perhitungan dia sudah tamyiz dan kuat, maka perintahkan dia untuk melakukan puasa, ya, walaupun dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi kita yang mengetahui itu wajib untuk memerintahkannya untuk melakukan puasa. Orang yang mampu untuk berpuasa maka tidak boleh untuk meninggalkannya kecuali ada uzur, misalkan karena perjalanan. Orang yang bekerja keras, ini barangkali ada yang mengalami. Orang yang bekerja keras itu tidak boleh dari rumah sudah tidak berpuasa. Ya, misalkan kalau dalam kitabnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Tausyih itu ada keterangan bahwa orang yang bekerja di sawah, panas dan sebagainya, ini dari rumah dia harus sahur, ya, supaya kuat. Kemudian dari rumah dia juga niat, ya, niat untuk berpuasa. Seandainya nanti di sawah, seandainya memang betul-betul tidak kuat, maka dia diperbolehkan untuk berbuka, tapi dia wajib untuk mengqadha. Semacam itu. Tidak boleh karena dia tidak kuat puasa, maka dari rumah sudah tidak puasa. Ini maka dia itu tidak melakukan kewajiban. Perlu diketahui bahwa hadis ini dengan riwayat yang berbeda, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam redaksi yang lain itu mendahulukan puasa terlebih dahulu, baru kemudian wahajjil baiti. Jadi jangan heran, kok di sini pakainya haji dulu baru kemudian puasa. Karena apa? Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar itu meriwayatkan dalam waktu yang berbeda dengan redaksi yang berbeda. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ini meriwayatkan dalam satu waktu mendahulukan haji terlebih dahulu baru kemudian puasa. Dalam satu kesempatan yang lain beliau menyebutkannya haji terlebih dahulu baru kemudian puasa. Inilah yang dimaksud dengan da'aimul Islam, ya, pokok-pokok daripada Islam, ya, atau bisa disebut dengan arkan, ya, arkan, tapi bukan arkan dalam arti kalau tidak melakukan salah satu dari salat, zakat, puasa dan haji itu kafir, itu bukan. Jangan dipahami seperti itu, karena yang namanya rukun itu adalah sesuatu yang menjadi bagian dari ibadah dan kalau tidak dilakukan maka tidak sah. Nah, ini jangan dipahami wong angger salat berarti angger ora salat berarti ora Islam. Wong angger ora puasa berarti ora Islam. Angger ora haji berarti Islamnya rusak. Angger ora puasa berarti Islamnya rusak. Itu jangan seperti itu. Tapi katakan bahwa yang empat ini selain yang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ini adalah yang menjadikan Islam itu menjadi kuat. Islamnya seseorang menjadi kuat apabila salah satunya ada yang tidak dilakukan, maka dikhawatirkan Islamnya roboh, dikhawatirkan meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Sedangkan Islam itu sendiri itu sah apabila seseorang misalkan yang belum Islam membaca dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengucapkan dengan lisan, mengetahui maknanya, kemudian meyakininya dalam hati, maka itu sudah cukup dikatakan sebagai aslul Islam. Pokok daripada Islam itu sudah terlaksana. Sedangkan yang empat tadi itu adalah yang menunjang agar keislaman seseorang semakin sempurna. Dan dengan pelaksanaan yang empat ini diharapkan seseorang Islamnya kokoh.
Orang yang punya harta hendaknya jangan tidak menunaikan zakat, dikhawatirkan meninggalnya sul khotimah. Orang yang kuat untuk berpuasa, orang yang kuat untuk berhaji dan sebagainya, maka untuk menjadikan kokohnya Islam hendaknya yang 4 tadi dilaksanakan di samping ketaatan yang lain. Ini yang berkaitan dengan keislaman. Jadi sebagaimana di riwayat yang lain menggunakan ala khamsi da'aim. Da'aim itu jamaknya da'imah. Jadi ada tiang-tiang penyangga yang pokok, kemudian yang tengah itu adalah yang paling pokok. Yakni apa? Yang paling pokok adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara yang 4 itu adalah saka-saka penunjang yang menjadikan bangunan semakin kokoh. Dan ketaatan yang lain itu juga menjadikan bangunan Islam dalam diri seseorang ini juga akan semakin kokoh, semakin sempurna. Ya, untuk tabarrukan kita baca hadis yang ketiga ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsalitsu an Abi Abdirrahmani Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, dalam satu riwayat wa anna Muhammadan Rasulullah. Dalam satu riwayat lain wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Siapa saya? Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadhana rawahul Bukhari wa Muslimun. Ya, untuk pertemuan kita pada sore hari ini dicukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan besok pagi insyaallah ta'ala. Kita hadiahkan Fatihah kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita semuanya minal muslimin wal muslimat, khususan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama yang telah mengajarkan Islam khususnya di Jawa, di Nusantara ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.